Kali ini kita akan membahas mengenai sintesis protein. Untuk dapat menjalankan fungsi tubuh dengan baik, kita membutuhkan makanan. Dari manakah makanan itu berasal? Makanan itu berasal dari apa yang kita makan. Masih ingatkah kalian tentang sistem pencernaan? Dalam sistem pencernaan makanan, yang kita makan tidak dapat langsung diserap dan digunakan oleh tubuh. Tapi, yang seperti kita tahu, makanan dicerna terlebih dahulu, baik secara mekanik ataupun kimiawi. Pencernaan secara kimiawi membutuhkan enzim. Enzim berasal dari protein. Selain dalam pencernaan, seluruh tubuh kita dari ujung rambut hingga ujung kaki itu tersusun dari protein. Proteinlah yang menyebabkan bagaimana rambut kita lurus, bagaimana rambut kita ikal. Susunan proteinlah yang menentukan bagaimana mata kita itu sipit dan mata kita itu belok. Lalu, di manakah protein ini dibentuk? Dan bagaimanakah cara membentuk protein ini? Siapakah yang menginstruksikan pembentukan protein tersebut? Ternyata, protein terkandung di dalam DNA, dan di dalam DNA terdapat gen. Gen inilah yang kemudian mengkode RNA menjadi cetakan, dan cetakan inilah yang kemudian disalin sehingga terbentuklah asam amino atau rangkaian protein. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak tentang proses pembentukan protein atau yang sering disebut dengan sintesis protein. Inilah rantai DNA yang mengandung gen. Untuk mensintesis protein, gen memiliki daerah permulaan dan daerah akhir. Daerah permulaan disebut promoter region, daerah akhir terminator region. Dari seutas inilah terbentuklah protein. Sintesis protein terbagi menjadi dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi pada sel eukariotik seperti tubuh kita terjadi di nukleus untuk membentuk mRNA. Sedangkan translasi terjadi di sitoplasma dan berfungsi membentuk polipeptida. Kita lihat transkripsi. Pada tahap transkripsi melibatkan DNA dan mRNA polimerase melalui 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Inisiasi dimulai ketika promoter region berada, lalu RNA polimerase menempel pada bagian promoter region. Kemudian RNA polimerase mulai menjalankan perannya ketika elongasi. RNA polimerase membuka dan memisahkan rantai RNA, kemudian membentuk mRNA dengan arah dari 5 ke 3, sehingga terbentuknya pemanjangan RNA messenger atau mRNA hingga tiba pada titik terminator region pengakhiran, dan inilah proses terminasi. Selesailah proses transkripsi menghasilkan mRNA yang kita inginkan. Hasilnya dari proses transkripsi tersebut ada 2, yaitu ada ekson dan intron.
Intron berfungsi hanya sebagai stabilisator ketiga transkripsi. Sementara ekson adalah gen pengkode atau RNA pengkode. Untuk itu, intron harus dipotong. Pemotongan intron ini dipotong oleh kelompok enzim yang disebut spesiosom. Selesai pemotongan intron, lalu mRNA menuju sitoplasma. Di sitoplasma terjadilah proses translasi. Inilah proses translasi mRNA menentukan kodon. Kodon adalah kode genetika yang akan disalin atau akan diterjemahkan oleh RNA ribosom. Di sini ada titik start kodon dan stop kodon. Start kodon yang mengawali pembentukan atau penerjemahan asam amino. Pada start kodon menempel ribosom unit kecil, kemudian disusul dengan pemasangan kodon dengan antikodon yang dibawa oleh RNA transfer. Inilah proses inisiasi. Pada translasi disusul dengan adanya ribosom unit besar yang menempel, serta lengkaplah inisiasi pada ribosom unit besar terdapat situs E, P, dan A. Apa fungsinya? Kita lihat situs A akan menerima RNA transfer yang membawa antikodon yang akan dipasangkan dengan kodon pada mRNA. Sekaligus membawa asam amino yang merupakan terjemahan dari mRNA dan tRNA. Kemudian situs bergeser pada P. Di P pada situs P dirangkai polipeptida. Kemudian bergeser ke E dan tRNA pada situs E dilepaskan. Begitulah selanjutnya pembentukan polipeptida. Polipeptida terbentuk hingga akhirnya sampai pada stop kodon. Datanglah release vektor atau vektor pengakhir sehingga semuanya berakhir. tRNA lepas, ribosom lepas, terbentuklah polipeptida yang kita inginkan. Polipeptida yang terbentuk kemudian menjalankan fungsinya di dalam tubuh kita sesuai dengan apa yang kita harapkan. Apabila terjadi perubahan atau kesalahan pada pembentukan atau penerjemahan, maka itu akan menyebabkan kesalahan pada tubuh kita. Kesalahan produksi asam amino. Asam amino ini dikodekan, dibentuk berdasarkan gen, berdasarkan rantai mRNA yang sudah dikopi, yang sudah ditranskripsi dari DNA yang kita miliki. Demikian sintesis protein berlangsung. Bagan sintesis protein. Sintesis protein terdiri dari dua tahap. Tahap yang pertama adalah tahap transkripsi, di mana DNA dirubah menjadi dRNA. Kemudian tahap yang kedua adalah translasi, di mana dRNA dirubah menjadi tRNA, dirubah menjadi rRNA, kemudian menjadi protein.
Nah, lebih detailnya, transkripsi itu terjadi di inti sel, rantai DNA atau rantai template dirubah menjadi RNA duta, rantai kodon. Kemudian proses translasi, RNA duta, rantai kodon dirubah menjadi RNA transfer, rantai antikodon, dan dirubah menjadi RNA ribosom, kodon kembali. Pasangan basa nitrogen yang harus kalian hafalkan adalah A pasangannya T di DNA, A pasangan U di RNA, dan G pasangannya C atau S. Penerapan sintesis protein DNA yang rantai double helix akan terbuka menjadi dua rantai. Rantai yang pertama adalah non-template dan rantai yang kedua adalah template. Rantai atau DNA yang akan ditranskripsikan itu adalah template. Misalnya di sini contohnya templatenya ada TAC, ACG, ATA, dan TGG. Nah, ini akan menjadi RNA duta yaitu rantai kodon ya menjadi AUG, UGC, UAU, dan ACC. Kemudian menjadi rantai transfer yaitu rantai antikodon menjadi UAC, ACG, AUA, dan UGG, dan menjadi RNA ribosom kembali menjadi kodon yaitu AUG, UGC, UAU, dan ACC. Selanjutnya kita lihat asam amino apa yang terbentuk dan kita melihatnya di tabel kodon. Ternyata berdasarkan tadi soal sebelumnya, kodon AUG itu adalah asam amino metionin, kodon UGC adalah asam amino sistein, kodon UAU adalah asam amino tirosin, dan kodon ACC adalah asam amino treonin. Nah, asam amino ini berikatan dengan ikatan polipeptida membentuk protein. Rumus praktisnya adalah rantai kodon itu sama dengan rantai non-template. Kalau di kodon adanya basa nitrogen U, di non-template adalah T. Sedangkan rantai antikodon sama dengan rantai template. Ya, di antikodon ada U dan template ada T. Nah, kita akan bahas soal ya. Soal yang pertama, bila rantai DNA yang melakukan transkripsi seperti pada gambar di atas, maka rangkaian asam amino yang terbentuk adalah, nah di soal itu diketahui template adalah ASG, TSA, TAG, dan GST. Yang ditanyakan adalah rantai asam amino atau rantai kodon. Nah, kodon merupakan pasangan dari rantai template. Jadi ASG itu nanti pasangannya adalah A pasangannya U, S adalah G, dan G adalah S. Jadi pasangannya UGS, AGU, AUS, dan SGA. Asam amino yang terbentuk UGS adalah M, AGUK, AUS adalah asam amino N, dan SGA adalah L. Maka jawabannya adalah yang E. Selanjutnya soal yang kedua. Nah, di situ ada tabel kodon ya. Apabila urutan basa nitrogen DNA yang akan melakukan transkripsi adalah CAC, CCT, CGG, GGT, dan GTA, maka asam amino yang terbentuk diketahui di sini adalah DNA yang siap ditranskripsi atau rantai template, yaitu CAC, CCT, CGG, GGT, dan GTA. Maka yang ditanyakan adalah kodonnya, berarti pasangannya GUG, GGA, GCC, CCA, CAU. Kita lihat di tabel kodon ya. GUG adalah asam aminovalin, GGA glutamin, GCC alanin, CCA prolin, dan CAU adalah serin. Jadi jawabannya yang E. Nah, soal selanjutnya, suatu DNA memiliki untai cetakan CAG, CGG, TGC, GCC, dan ACG. Kodon dari untai DNA tersebut adalah yang diketahui adalah DNA cetakan atau template CAG, CGG, TGC, GCC, dan ACG. Berarti kodonnya adalah pasangannya. CAG pasangannya GUC, GCC, ACG, CGG, dan UGC. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, selesai.
Di sini sudah disediakan DNA template-nya yaitu CAC, GGT, dan GTA. Lalu RNA dekodonnya itu apa? RNA-T antikodonnya menjadi apa? Lalu asam amino apa yang akan terbentuk? Dengan kalian melihat tabel antikodon di sebelah sini.